bungkus. Ini kenapa ganti sepatu? Ini dagangan saya, Kak. Pedes mulut netizen. Jen deterjen. Mulut netizen, deterjen. Aldi Taher netizen. Jadi emang gue udah bener-bener nyiapin energi buat hari ini. Jadi gue udah yakin nih gue ketemu Adil Taher bakalan ketemu sama Bunda Korla sama. I love you istriku. Ya, lo kediru, dicium. Masya Allah begitu si baca Quran. Ya, Allah tuh kayak ngasih kekuatan, Kak. Makanya jujur nangis saya hanya bisa saya lakukan di kala tahajud, di kala saya sholat. Saya doain ibu. Ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah ibu sehat selalu, bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pam-Pam Ya. kita kehadiran sosok bintang tamu. Celupin nih ke air nih ya. Nono ya. Iya kan? Nono nggak boleh nakal ya. Iya, Papa. Kita kedatangan sahabat lama banget, Pam-Pam. Ini benar-benar sahabat lama aku yang alhamdulillah aku seneng banget. Beritanya kembali naik. Karena dia ini hidupnya ada tempo-temponya, Pam. Nah, Ada tempo-tempo hilang, ada tempo-tempo naik banget, ada terus tempo-tempo hilang lagi. sakit, ada hilang lagi. Nah kali ini dia benar-benar lagi ada di tengah-tengah kita. Please welcome Aldi Taher. yeay! Udah sholat belum? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkah. Makasih, Pak Haji. Ya Allah. Makasih, Pak Ustadz. Ya Allah, amin. Ya udah. Di, Siap, Kak. ini lagi sehat kan sekarang? Alhamdulillah enggak. Tetap harus disyukuri. Enggak, soalnya kenapa aku nanya customer, karena Aldi ini ibarat kata tenaganya itu nggak habis-habis. Alhamdulillah. Lu tuh capek nggak sih jadi Aldi Taher? Capek. Kak, tadi saya bilang saya nggak sehat. Sehat itu di surga. Di Hmm, dunia semuanya ini sehat. kita kadang sehat, kadang enggak. Ya. Kalau tanya hari ini, alhamdulillah sehat. Cuman Ya. kalau sehat seutuhnya di surga. Benar. Kalau tadi nanya capek, nggak capek. Nanti nggak capek di surga. Oh benar. Wow. Wah. Oh iya benar baru ada lagi tambahan itu. lagi. Dia baru lagi. Ini kan kalau sosok Aldi Taher ini kan kadang selalu jadi orang tuh kayak ada pro dan kontra. Dengan contoh kayak misalnya lu tuh bisa masuk ke semuanya, ke semua sosial media artis. Alhamdulillah. Lu suruh baca Quran, ya kan? Lu mendadak di tengah-tengah keadaan lu baca Quran, ya kan? Ada sebagian orang mungkin yang melihat itu lebay. Ya. Tapi gue ngelihat lu itu adalah sosok yang konsisten untuk bisa menjaga kebaikan. Gue nggak tahu itu bener-bener brandingan lu atau memang dilakuin tuh dari hati seorang Aldi Taher. Kenapa sih lo dari sebenarnya ada kayak dakwah-dakwah tipis yang lo lakuin dari dulu itu karena semenjak abis sakit atau memang itu bener-bener Aldi Taher tuh kayak begitu? Sebenarnya nggak ada hubungan sama sakit, Kak. Nggak ada. Gini ya, kalau tadi kakak bilang yang nyuruh baca Al-Quran itu bukan saya. Allah. Benar. Allah yang nyuruh kita ayo baca Quran terus. Ya. Ya. Allah sampaikan ke baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul juga nyuruh kita baca Quran. Dari baginda Rasul terus ke sahabat-sahabat sampai tabiin. Ya sampai ke guru ngaji saya. Siapa guru ngaji saya? Orang tua saya, ayah dan ibu saya. Ya. Makanya kalau ditanya, Aldi Taher kenapa? Lu baca Quran. Jujur, baca Quran saya itu bismillah untuk diri saya sendiri. Ya. Kita ini nanti masuk surga atau neraka tuh sendiri-sendiri, Kak. Benar. Kita nyelamatin diri sendiri dulu, ayo gitu. Ya. Dan juga saya selamatin istri saya, anak-anak saya. Makanya saya baca Quran, nih ya, ini disclaimer ya, ini obrolan bakal dar-der-dor nih ya. Ya. Ya dan bismillah, kita akan bahas ini panjang. Ya kalau perlu 4 jam lah, walaupun bayarnya cuma sejam ya. Nah, nggak ada masalah. Ya. Ya kan karena Allah. Masa Ya, semua apa-apa lo mau dibayar? Nggak semuanya manusia itu bekerja harus dibayar pakai uang. Ya, betul. Lu harus ikhlas karena Allah. Ya. Kacamata merah lo punya Allah. Kawas oasis lo punya Allah. Apalagi nyawa lo punya Allah.
Dibalas. Ya Allah, lu tuh Pak cuma Haji. segini doang di mata Allah, jangan sombong. Semua punya Allah. Iya. Wignya Pam-Pam punya siapa? Lu sembarang, nggak ada orang yang pernah bahas wig. Lu emang dari dulu suka nyari gara-gara sama Pam-Pam ya? Gue ke rumah dia nggak pakai wig. Mana? Mana ada gue pasti Lo kalau pakai. lo ke rumah dia, nama dia Sentot. Kalau di sini namanya Pam-Pam. Gua ke rumah dia mau beli brownies. Ke kamar gue yuk, Di. Gila lo. Lo kan masaknya di kamar. Lu nya aja pikirannya kemana-mana. Gue sekamar sama lu juga nggak apa-apa bro. Coy. Loh, yang nggak boleh gue sekamar sama Ayu Ting Ting, nggak boleh. Nggak boleh karena kita muhrim, bro. Iya, iya, Lu mahram bro. Iya, bro, benar. Benar. Nah, intinya gini ya. Nah, balik lagi ke tadi, Di. Iya. Balik lagi ke tank top. Iya. Ya. Kok ke tank top? Ya kalau laptop kan Oh, iya laptop. benar, betul. benar. Laptop kan punya Terus. istri gua. Iya. Nah, intinya gini, Kak. Udah kita berbuat baik aja. Makanya saya terima kasih Kak Igun udah mau duet lagu pedes mulut netizen jen deterjen mulut netizen deterjen Aldi Taher netizen. Jadi emang gue udah bener-bener nyiapin energi buat hari ini. Jadi gue udah yakin nih gue ketemu Sabar, Adil ya. Taher bakalan ketemu sama Bunda Korla sama. Gue ini budak korlap. Ya. Bener lo versi lakinya Cowoknya. ya. Lo jawab dulu tuh, ya kan? Maksudnya memang kita tuh memang punya keharusan dan punya kewajiban membaca Quran. Tapi kan nggak semua selebriti itu kan punya nyali kayak lo yang dikit-dikit lo komen di Instagramnya Ahmad Dhani lah. Terakhir yang naiki lah. Nah, ya kan suruh Dibalas ngajak sama dia. ngajak Al-Quran gitu. Bahkan Berhijab. lu tuh juga ini kan kayak misalnya di konten-konten lu juga lu nggak sungkan-sungkan pegang Al-Quran dan lu baca Quran gitu. Alhamdulillah insyaallah. Dan tapi ternyata keberkahannya itu lu bisa ngerasain ya, Di? Alhamdulillah Pak Kiai. Haji dulu mau Kiai tinggi banget. Lah, ini Kiai apa Nyai? Kok jadi nyai? Haji, kau Nyai. Kak, kenapa gue panggil Kiai? Kenapa Itu jadi tuh? doa. Masya Amin, Masya Allah. Iya, masa gue panggil Nyai? Iya benar. Tapi mungkin ini menggarisbawahi tadi pertanyaan kakak Siapa nih. Ustadz? Ya. Kan mungkin sebelumnya kita kenal Aldi kan ya sebagai entertainer aja gitu. Ya. Setelah mungkin lu waktu itu sempat sakit atau apa kan lu baru tuh kayak brandingan lu baru ngaji atau apa. Mungkin itu yang ditanya Kak Ivan, Betul, oke. apakah karena lu Ya ngalamin dari sakit mungkin kah? kalau misalnya kita flashback zaman sinetron kan lu maksudnya nggak kayak gitu. Kita tawa ya sutra kan? bareng lu nggak? Nggak kayak gitu. Gitu kenapa tuh mulainya? Oke, kembaran Ariel Noah dan juga saya adik kandung G-Dragon Oke. alias D-Dragon akan jawab ya. Iya. Benar mungkin salah satu triggernya itu juga Kak. Saya dulu waktu sinetron Maijah itu saya lagi alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak Itu banget. gonggongnya tuh. Gonggongnya itu banyak banget Allah kasih rezeki. Pertama uang Ya. hasil sinetron. Ya. Stripping Ya. 900 episode waktu itu. Wow. Uang saya Ingat nggak tuh nikah. satu episode berapa tuh? Nggak usah disebut ya Kak. Nggak usah. Ya, kalau mau Terus? disebut tanya aja sama Bang Saiful Derajat dari Iya. AS Production. Oke. Tanya Bu Siwi SCTV. Iya oke. Ada semua gue nomornya ntar gue tanya langsung. Tanya langsung aja. Terus? Itu harga lama ya. Iya. Harga baru. Itu harga lama sekarang harga baru lain lagi. Ya iyalah udah tahun udah Iyalah. berubah. Iya dong, honor KKI di Brownies naik terus. Iya, nggak usah dibacain juga. Iya, terus lanjut Makanya wakwa. nabung di BCA Syariah. Nah. Berkah. Oke, Terus, benar. Waktu Ya. saya syuting Maijah itu, setiap malam saya kelar syuting dugem. astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Selalu tuh di Setiap malam saya dugem sama Bagus. Ada Bagus King Kong, itu band saya band King Ya. Kong. Setiap malam saya kena asap rokok. Dan saya harusnya tidur jam 12 atau jam 1 tahajud. Ya ini malah Yang dugem. seharusnya ini malah dugem. Pulang-pulang sampai rumah jam 3 jam 4 subuh atau menjelang azan. Udah azan kadang saya tidur, harusnya sholat. Saya nggak pernah sholat, nauzubillah. tidur. Iya, jadi akhirnya dan alhamdulillahnya Allah tegur saya lewat kanker Kak. Coba bayangin saya lagi dugem, tiba-tiba nauzubillah nyawa saya dicabut sama Allah. Belum sempat taubat, nauzubillah. Makanya saya bilang waktu saya dikasih kanker, terima kasih ya Allah ini anugerah. Jadi saya mikir, insya Allah jadi manusia yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi makanya kalau tadi, kenapa tadi saya bilang Bang Pam-Pam ini ustadz, karena bukan ustazah kan. Bukan. Ya udah itu poinnya sih. Jadi ini yang mungkin yang sering dibahas sama orang-orang ya. Kayak orang-orang itu kan selalu penasaran, kenapa sih Igun kok tahu-tahu pengen naik haji? Iya. Kenapa Igun sekarang alhamdulillah
Padahal tukang bubur juga pengen kan. Pengen naik Kenapa haji tapi Igun kan pengen nggak juga? jadi-jadi, iya kan? Udah, kalau Dia tukang bubur akhirnya udah. Maija yang belum. Oh, Oh, Maija Maija yang yang belum. belum. Kesian, Maija bisa ditaruh dulu nggak Oh ya iya. Bunda Korla? Oke. Nah, terus udah gitu, makanya aku bilang ya, setiap orang itu punya cara untuk kembali ke Allah itu dengan cara yang beda-beda ya, Di. Betul Kak. Jadi pas lo dapat kanker itu lo ngerasa temen lo, sahabat lo, ya cuman Allah. Bener, Ah, awalnya mau gitu. temen sinetron, mau apa segala Nggak macam peduli. tuh hilang Mereka nggak berguguran peduli. satu persatu. Makanya aku bilang, nanti kita pun hari Meninggal. kiamat, ibu yang sedang hamil aja nggak peduli sama anak dalam perutnya. Ya, Itu bukti bahwa manusia itu ya udah Iya. harus selamatkan diri masing-masing dulu. ya. Gitu. Dan begitu kiamat itu nggak ada yang peduli sama anak, ya sama orang tua. Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Mereka panik gimana supaya bisa balik lagi, pengen memperbaiki diri. Bahkan sekarang nih di dalam kubur, manusia yang sudah duluan berpulang, mereka minta sama Allah dibalikan ke dunia Biar hanya bisa untuk kembali. apa? Sholat, sodakoh, baca Al-Quran, dan memperbaiki diri. Karena sebelum terlambat kita dicabut nyawa, ayo sekarang kita rubah. Saya ini lagi ngomong sama diri saya. Ya. Saya ngomong begini lagi ngomong sama diri saya. Kalaupun ada yang dengar, ambil aja manfaatnya. Ya. Itu aja udah. Dan kadarullah, Allah kasih sembuh lagi. Alhamdulillah. Setelah berapa tahun tuh, Di? Saya kemo setahun. Kemo setahun. Ya. Terus lo ada alat di Saya sering ngasih lihat Ya, ke Kak Igun waktu itu ya. iya, Ada di- selang ke ada leher. selang ke leher. Itu 5 tahun kemudian saya udah copot nih. Ya, Ini bekasnya nih. Tuh, makanya saya Iya. kalau manggung suka buka baju waktu itu. ya, Saya mau nunjukin alat ini. Sekarang saya nggak mau buka baju lagi. Takut Iya. masuk angin. masuk angin, benar. Jadi ikhtiar lo waktu kemarin selama lo melawan cancer tuh gimana? Baca Al-Quran. Itu yang pertama saya lakukan. Tapi sebelumnya emang udah bisa Aldi baca Al-Quran? Alhamdulillah saya waktu kelas 1 SD, umur Ya. 7 tahun itu ayah panggil guru ngaji ke rumah. Karena yang ngantor sama ibu juga Ya. ngantor waktu itu. Jadi di rumah tuh sore-sore sama nenek, kan nenek ada di rumah. Itu guru ngaji ke rumah. Ya. Sama kakak saya sama adik kita ngaji bareng. Alhamdulillah alif, ba, ta, ikro 1, 2 lulus. Terus lanjut baca Al-Quran dan alhamdulillah sudah bisa baca. Tapi saya nggak pernah baca lagi SMP, SMA nggak pernah baca. Iya, iya, iya. Nah saya paksa lagi itu setelah saya divonis kanker. Saya pernah dengarkan Al-Quran itu syifa, obat Kak. Obat. Ya. Saya paksa Kak, bismillah. Saya beri sama Allah, awalnya saya denial Kak. Ya Allah kenapa saya dikasih kanker. Bahkan gak percaya, ya Allah apakah ini benar kanker atau bukan. Bahkan Kak Igun waktu itu jadi host inbox. Saya ingat banget. Itu belum dong. Udah Kak. Itu udah ada kankernya. Waktu Yang itu lo sama King Kong segala macam itu udah ada. bukan, saya di Triburu-Bur. Itu Oh. udah lama, jauh banget. Oke. Kita lagi manggung di Trenggalek. Ah. Kak Igun, Kak Andika Pratama, Lu Gading. jatuh tuh. Gak jatuh, saya habis biopsi. Setelah biopsi itu kan ada perban gede. Mm-mm. Saya nyanyi tuh di inbox, saya pakai shawl. Bang Ocit nanya sama Bang Bobi, Kenapa tuh gitu? itu kenapa? Sangkil masih denial, saya bilang bisul. Ah. Padahal tuh hasil biopsi dan sudah mengarah ke kanker. Karena dokter udah bilang, ini ada kemungkinan. Saya waktu awal-awal tuh pas nengok itu kayak ganjel di leher. Oke. Terus saya periksa ke dokter, dokter bilang harus di ronsen. Oke. Setelah di ronsen, kan saya keluhannya di sini. Deket paru-paru kata dia ada massa benjolan lebih gede. Akhirnya Dalam ya? MRI, biar lebih nyata. Setelah MRI, keluarlah, ada benjolan deket paru-paru, mediastinum. Nah itu penyebabnya apa? Bisa jadi asap rokok, bisa jadi kecapean, imun tubuhnya drop. Ya. Harusnya saya istirahat, pulang syuting saya dugem tiap malam. Ada benjolan, itu udah lama ternyata metastase ke sini. Penyebaran, makanya di sini tuh saya nengok kok aneh. Nah waktu itu saya akhir-akhir itu napas tuh harus gini Kak. Ngapa? Oh. Baru nyampe napas, kalau enggak saya susah napas. Nggak bisa, saya harus. Padahal bentuk lu juga masih taraf normal-normal aja, bukan yang Nggak ada gemuk fisik, atau gimana nggak ada gitu kurus, ya. nggak Ya. ada capek, cuman napas aja agak ngap. Itu yang saya nengok tuh kayak ada ganjelan leher. Saya kira salah bantal. Ya. Akhirnya biopsi, cek. Hasil biopsi keluarlah kanker, limfoma, non-Hodgkin stadium 2. Begitu divonis Kak, ya Allah, Itu benar. kayak runtuh tuh.
Saya kan pernah dapat satu sinetron, Heeh. saya divonis kanker. Sinetron itu juga, sama Ijah. Ya Allah, jadi kayak nyata ya. Kayak justru malah saya nganggap itu kayak nggak nyata. Pas dokter Ah, bilang, ini iya. acting kali ini lagi Iya serius karena saya kali. pernah dapat adegan itu, pas dokter bilang, iya Pak Ali Taher, Anda divonis kanker. Saya kayak, hah? Apa sih ini? Jadi kayak belum nerima. Alhamdulillah saya mulai nerima dan saya ikhlas itu setelah saya baca Quran. Masya Allah. Oh. Itu baru mulai ngerasa berdamai sama diri sendiri, Di. Makanya tuh Al-Quran tuh syifa, obat itu apa? Buat berdamai dengan jasad kita dan ruh kita. Ya. Kita kan terdiri dari dua Kak, Ya, jasad dan ruh. ya, Nah yang masih belum terima itu ruh kita. ya, Kalau jasad ini kan dikendalikan ruh ya. ya. Ya kan? Makanya ruh itu kan ditiupkan selama 4 bulan. Janin dalam perut Allah tiupkan ruh kan, Masya Allah. Nah itu ruh kita itu harus dibacain Al-Quran. Dan itu kalau gue nggak salah, waktu lo divonis, akhirnya pekerjaan lo satu persatu berhenti ya. Pasti Kak. Satu persatu berhenti, lo bayangin lagi dapat berita lo kena cancer, terus keuangan lo juga pastinya juga jadi Kepala rumah tangga, berantakan. seorang ayah, Seorang ayah itu udah nikah, udah anak satu. anak Saya umur satu, 2 tahun, iya kan? kakak Adin. Jadi ibarat kata tuh lu bener-bener abis jatuh ketimpa tangga, ketimpa kulkas, Iya, bener-bener ketimpa rumah, ketimpa rumah, ketimpa truk, iya kan? Itu bener-bener lu sampai di titik nol tuh, Di. ketimpa planet. Bener. Bayangin Kak, posisi lagi syuting, lagi bagus-bagus Lagi itu. bagus-bagusnya dielu-elukan, Yes. nggak ada waktu sama buat diri sendiri aja kadang nggak Tuh. ada, iya kan? Pulang Tahu-tahu jedar, Ya. Allah kasih balikin semuanya. Nah. Udah cukup deh loh gitu ya. dan saya bersyukur Kak. Hmm. Makanya tadi saya bilang coba kalau lagi dugem, lagi bandel, Allah cabut nyawa saya. Auzubillah min dzalik, ya. Ngeri, makanya saya, Ya. ya Allah terima kasih. Saya bilang ini seperti saya terlahir kembali, Dapat kesempatan ya. dapat kesempatan kedua Bang Iya. Pam-Pam. Ada orang-orang yang bilang kalau misalnya kita tuh lagi dikasih ujian sakit tuh kita seperti sedang dihapus dosanya sama Allah. Allah. Percaya nggak? Amin. Iya bener Kak. Iya nggak? Makanya aku bilang untuk teman-teman yang lagi diuji sakit di luar Iya. sana, itu karena Allah sayang. Iya. Allah pilih. Iya. Ya, lebih disayang Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang kan. Iya. Semua Allah sayang. Tapi yang dikasih sakit Iya. itu lebih disayang Allah. Contoh, ibu saya nih. Iya. Ibu saya 25 tahun stroke Kak. Ya. Pas saya waktu lulus SMA. Ya. Iya. Dan alhamdulillah kita rawat bareng-bareng. Ayah saya ngerawat, Kalau kakak, adik. ayahnya Aldi masih ada? Alhamdulillah. Kemarin juga habis operasi usus buntu kan. Yang aku cerita, yang Raffi Ahmad besuk ke rumah sakit Cipto Oke. Mangunkusumo. Oke, Terima kasih Pak Dirut RSCM. oke. Jadi mama tuh tadinya juga pekerja juga itu. Ya. Awalnya mama apa gimana tahu Darah tinggi. stroke? Oh, darah darah tinggi. tinggi. Dari tinggi. Jadi ibu tuh didiagnosa darah tinggi waktu mau lahirin adik saya yang perempuan. Oke. Waktu mau ngelahirin dokter bilang, Bu darah ibu 200 lebih. Oh, 250 lebih ya. Berarti ibu ada darah tinggi nih. Jadi belum bisa lahirin dulu, turunin dulu darah tingginya baru bisa. Tapi lagi ngandung tuh. Normal kan lahirannya. Terus? 6-nya kan saya 6 saudara. Hmm. Ibu ngelahirin anak-anaknya semua 6 normal. Normal. Jadi lagi ngandung udah mau due date lahiran, dicek darahnya tinggi. Bahaya katanya. Disitulah ibu saya dapat penyakit darah tinggi. Oke. Divonis dokter darah tinggi. Jadi harus minum obat darah tinggi terus. Oke. Nah waktu itu mungkin ibu kecapean, makannya juga makan gulai kan. Biasa orang Minang kan. Terus juga ya ayah bilang, Bu coba cek ke dokter. Mungkin ibu sangka migrain sakit pusing doang biasa. Oke. Habis itu dia mandi menjelang maghrib. Terus juga sholat maghrib. Habis sholat maghrib kena stroke sebelah kanannya. Oke. Itu usianya masih muda, 45 something lah. Tuh berarti itu kita benar-benar ya. Nggak tahu. Jadi memang sakit itu datang tuh bukannya di saat tua ya, Ya. Di. Dan lo juga waktu kena cancer itu usia lo berapa? Kurang lebih 30. 35 tahun lah. 34 tahun Ya, gitu. 34, 35. Dan aku tuh pernah lihat juga di salah satu postingannya Aldi, mama itu kan ada di satu kamar, ada perawat, Amin. dan tiap Aldi mau berangkat pulang kerja tuh pasti punya ritual sama mama, cium kaki, Iya. doain mama. Jadi Aldi tuh berharap bahwa walaupun mama nggak berdaya, tapi mama tuh bisa menjadikan sarana berkat buat Aldi juga ya. Allah Akbar. Kan Baginda Rasul bilang, Kak, ini ada cerita. Waktu itu Baginda lagi perang melawan jahiliyah. Melawan orang-orang
musuh-musuh Allah ya. Baginda bilang, siapa di sini kepada anak muda, siapa di sini yang ibunya sakit? Ya. Pada tunjuk tangan. Baginda Rasul bilang, pulang ke rumah, rawat ibumu. Ya. Tapi saya mau berperang sama Baginda Rasul, Ya. mau berperang di jalan Allah gitu. Ya. Pulang. Itu kan menandakan begitu mulianya seorang ibu, Ya. orang tua ya, ibu ayah. Jadi suruh rawat orang tuanya. Ya. Itu sama juga kalian jihad jalan Allah. Makanya 25 tahun mama sakit tuh bukan waktu yang sebentar ya. Allah, Di. dan saya yakin Allah sayang sama ibu. Bismillah minta doanya, insya Allah ibu sehat terus ya. Amin. Kemarin kena stroke kelimanya Kak. Udah Jadi kelima udah kali. udah stroke, kena stroke lagi. Makanya ini buat pelajaran juga, yang udah pernah kena stroke harus dijaga. Iya. Ya, nggak boleh kecapean, pola makan. Lah juga. kecapean gimana, kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, Di. Ibu tuh suka banget jalan Kak. Lah kan stroke. Nah, waktu belum stroke minta jalan terus keluar kota. Oh. Jadi ibu tuh memang orangnya yang Iya. nggak bisa diem. Perjalanannya udah mulai bisa jalan lagi. Iya. Cuma saya yakin gini, sakit itu rahasia Allah. Kadang orang udah jaga pun ya, Ya. dia sering olahraga, kita Ya. sering dengarkan orang sering olahraga, makannya dijaga, pola hidup dijaga, hidup sehat lah. Tapi kalau Allah kasih sakit misalkan tipes tiba-tiba atau demam berdarah, itu karena Allah sayang. Udah gitu aja. Sakit itu adalah anugerah. Ya. Wow, kalau kita ngomongin masalah ibu ya Pam ya, pasti setiap anak punya berlomba-lomba punya cari cara untuk bisa membahagiakan orang Insya tua, Allah. ya kan, khususnya ibu gitu. Ya. Dan Aldi ini benar-benar bisa jadi contoh nih customer bahwa mama itu adanya di rumah kamu ya. Alhamdulillah. Kenapa nggak di rumah kakak-kakak yang lain? Kan semua rumah milik. Milik Allah. ya. Oh, ya, mama keliling juga gitu. Itu rumah kakak saya juga, rumah semuanya, rumah adik saya juga. Oke. Karena gini Kak, kakak saya setiap hari juga datang. Adik juga Ya. video call, kita ada grup. Ya. Adik saya bagi-bagi tugas sama, saya kan Ya. 6 saudara. Ya. Waktu ibu awal stroke dulu kita masih pada sekolah. Ya. Itu 2001. Kakak yang paling tua yang ngejagain. Saya lulus SMA, kakak sekarang temenin ibu terapi terus yang paling besar. Oke. Yang kedua kakak saya Bang Ibnu, yang pertama Bang Ali Reza, kedua Bang Ibnu, dia juga setting suster untuk, ya pokoknya dia memanage suster. Kan alhamdulillah suster ibu 2, Ya. ya kan, supaya kalau Soalnya saya kalau udah sendiri nggak mungkin ya, Di ya. tetap di rumah saya, Iya. saya pantau, Ya. kakak saya pantau, adik saya pantau, ayah pantau. Semuanya turut pantau. Karena ibu sekarang butuh intensif. Gitu kalau saya egois. Nah sebelum ibu stroke kelima ini, saya yang alhamdulillah ya, saya kakak dan adik kita itu gantiin pampers, kita cebokin. Cuman sekarang saya kan suka nyanyi keluar kota. Ya. Ya kakak sama adik juga ngantor. Ya. Kalau kita egois, kita yang ngerawat sendiri, tiba-tiba ibu terbengkalai, dosa. Ya, dosa juga. Terus juga kan ini juga masih dalam pantauan kita. Mendingan di tangan yang profesional dan Ya. memang ngerti ya. Iya Alhamdulillah. kan. Ayah juga mantau juga, ayah di rumah juga. Ya. Nah lu tuh kenapa sih kok bisa tahu ntar hilang, ntar ada, ntar hilang, ntar ada, itu sebenarnya di planning atau enggak tuh? Gak ada Karena kemarin kan lu sempat naik tuh zaman-zamannya lu lagi nyanyi-nyanyi bikin ya lagu. kan? Saya Rizky Bilar, Iya, Lisa Sabian, I love you, I love you. I love you Terus tomat. iya, terus hilang. Iya. Ya kan, ini lu sekarang hadir lagi gitu. Itu sebenarnya memang lu tuh punya strategi marketing atau gimana sih? Gak ada, saya gak punya strategi apa-apa, orang otak saya kosong, saya gak punya pikiran. Enggak, gimana otak kosong, orang lu pinter bisa ciptain lagu. Gak. Coba lu ciptain lagu tentang Haji Igun coba. Nih, bentar nih kita Mana? lihat gitar. Ada gitar? Ada dong. Emang lu bisa main gitar ya? Oh, bisa banget, alhamdulillah. Haji Igun, terbalik. sungguh ganteng. Kita doakan Haji Igun segera menikah. Hari ini ku bersama laki-laki brewok, laki-laki pakai wig di butik Haji Igun, bersama-sama nabung di beca syariah. Masuk. Insya Allah berkah. Semuanya. Haji Igun sungguh tampan. Ada batuk.
batuk ya, minum dulu. Ya, ada batuknya. Katanya penyanyi baru lagu begitu batuk. Kan gak ada honornya. Ya Allah, sabar aja kali. Tapi sebenarnya lu tuh punya sahabat gak sih? Semua sahabat. Haji Enggak, Igun. bukan semua sahabat. Enggak. Lu bener-bener punya seorang sahabat nggak dalam circle kehidupan lu gitu? Oke, kalau ditanya sahabat, semua sahabat ya Kak. Tapi kalau yang paling sahabat nih, Ya. Haji Igun sahabat, Ya, Haji Ah, Pampam sahabat, Haji Wendy Cagur sahabat, ya, Ibu Haja Jessica Diseratu sahabat. ya. Lah teman-teman Bunda. lo dulu yang itu katanya udah nggak deket lagi. Oh iya nggak deket karena rumahnya beda kan. Nggak? Oh, Bang Bobi jauh-jauh. Sukabumi, Bang Ocit di Jonggol. Ah, Ya kalau deket dia sebelah rumah saya. iya. Satu rumah. Ya dulu kan deket banget. Sekarang Sekarang? nggak deket. Tadi potong-potong nih maksudnya. Bang Bobi. Masih Tinggalnya ubur-ubur. nggak deket. Ubur-ubur udah kecebur di Empang. Udah kecebur di Oh. Empang. Sekarang ada trio undur-undur nih. Oke. Nih sekarang nih gue mau tanya sama lo ya. Lo kan punya bisnis burger lo tuh ya kan. Alhamdulillah. Bisnis burger lu itu viral, ya kan? Dan yang Sunat, pastinya viral, enak, sampai ngantri-ngantri. Nah nih ada pertanyaan nih. Oke, Kak Igun, Haji Igun udah sunat belum? kenapa lu mau sunatin? Emang punya bisnis baru lagi? Bukan gue yang sunatin, dokter Isan Biren. Oke. Oh ya? Apa nama tempat bisnisnya? Aldi Sunat. Aldi, Oh, Aldi Sunat. Sunat. Ada Oh, lagi, ya. ada lagi. Aldi baru nih. Sunat gitu. Aldi Sunat gitu. Iya. Aldis itu ada singkatannya Kak. Apa? Alhamdulillah selamat. Oh. Makanya saya dagang Aldis Burger, Aldis Hotdog. Mana hotdognya? Ini hotdognya lebih gede dari hotdognya Haji Igun. So tau lu emang pernah lihat hotdog gue? Loh, emang Kalau gak pernah lihat gua? lihat? Pernah? Oh dia masuk bawa kamera. Oh iya benar. Oh iya benar. Ini adek gua Arif Taher. Oh halo. Iya. Ya lo. Cium tangan lo Pam nih tua lo. Tua lo. Tua udah mau 50 tahun. Coy. Lebih tua dari Bang Igun. Lah, lu apa Lu nyium ngapain? gua? Ini namanya Odadog. Odadog, Odading hotdog. Odading. Oh. Ini- Apa sih Odading? Odading Mang Oleh, Jawa Barat. Ini menu dari Kang. Bapak Aing, Haji KDM. Oh iya. Dia kan dari Jawa Barat. Nah, Oh. Ini Odadog siap menembus Selat Hormuz. Oh ini Odadog nih maksudnya ininya Odadog apa sih Odading apaan sih Beb? Odading tuh makanan Jawa roti Barat. goreng. Oh ini Odading. jadi Kak, saya gabungin Oh. hotdog dengan Jawa Barat. Ini Oke. merger antara ya Aldi Taher. Oke. Saya ini keturunan Cianjur Kak. Oke. Oh. Nenek saya orang Cianjur. Oke. Ya, Itu bukannya Padang. campur. Padang Jadi Cianjur. emang tergantung dia lagi di Cianjur dia. Dia ada di mana Iya, jadi bener, orang bener. apa. Lagi di Selat Hormuz. Saya jadi orang Selat Hormuz. Bener, bener. Nah ini gue pengen tahu nih, lu tuh punya usaha Ini banyak. ada Pampang dilalerin Oh, ya? dia Bunda Korla, dia bener-bener. Itu bener-bener. Dia bener-bener. Ini gue mau tanya, Ya, lu Kak. tuh punya banyak bisnis lo tuh ke-manage baik atau enggak? Alhamdulillah, adik Hah? saya yang ngatur namanya Kurnia Taher. Oke, dia yang ngatur tuh semuanya. Manajemen dia. Oke, dan lu tuh kan maksudnya gini, lu kan orang yang sangat agamais ya. Alhamdulillah. Lo orangnya sangat agamais. Bagaimana lo memanage bisnis-bisnis lo, memanage keuangan lo gitu? Ya oke, saya jawab ya Kak ya. Bismillah. Oke. Bentar. Jadi gini, yang namanya bisnis itu Heeh. di Al-Quran juga tertulis. Iya. Harus tertulis. Heeh. Harus catat kontrak. Saya mau buat film Bisikan Janda. Sama Falcon Picture. Beneran nggak ini? Bener, yang main Kak Igun. Heeh. Sama nanti. Lo tanya dulu belum nego lo udah nyala. Ya, Film gua nih lagi tayang di bioskop Warkop DKI. Lo ngerti nggak? Gue tahu lo pemain mahal. Lo lebih mahal dari George Clooney kan? Kakak tanya, yang namanya usaha itu harus termanage dengan baik. Ya. Jadi baginda Rasul aja berdagang itu manajemennya itu sangat solid Ya. Kak. Ya. Kita banyak belajar dari Makanya Baginda tuh Rasul. punya banyak bisnis, betul, ya bisnis kan? parfum Ya. kan waktu itu. Terus juga ternak ya kan. Ya. Nah itu manajemen harus bener Kak. Jangan salah pilih, kita harus nabung di BCA Syariah Kak. Berarti lo percaya sama finansial syariah? Oh iya dong, karena gini, syariah itu kan satu hal yang berkah. Jadi dengan kita berbisnis secara syariah, itu insya Allah berkah. Masya Amin. Allah. Tapi kalau gue ya Pam, gue tuh kan memang mungkin 1,5 tahun deh gitu ya. Iya. Jadi semenjak kemarin pulang haji, gue tuh ngerasa kayak misalnya sekarang kan gue tuh punya bisnis
fashion ya, retail Oh iya. gitu. Istri Dan gue saya banyak, beli. ya dan banyak, istri kamu suka datang fashion show aku loh. Kemarin datang. Masya Allah, iya pas lebaran. Iya. Ya kan, jadi aku tuh ngerasa Parfumnya gini, juga enak. banyak orang-orang yang punya usaha bisnis tapi ngajakin orang tuh jualannya pakai promo kartu kredit dan segala macam. Ya, Dan ya, kayak gue tuh tahun lalu tuh alhamdulillah memang niat untuk nggak mau punya utang, jadi menutup kartu kredit aku. Terus udah gitu aku ngerasa gimana ya supaya memanage finansial keuangan tuh yang insya Allah ya Allah tuh jamin keberkahannya gitu. Makanya aku tuh juga percaya sama yang namanya syariah dan salah Betul. satunya BCA Syariah gitu. Masya Jadi maksud aku ini lepas dari sebuah iklan ya Iya. gitu ya. Jadi maksudnya untuk melengkapi ibadah kita Lepas gitu dari ya. kandang lah Ya ya. lepas dari Iya. untuk melengkapi ibadah kita gitu kan. Jadi maksudnya gini, kita tuh hidup itu kan ya insya Allah kita pengen berkah ya. Harus Betul. dong. Iya kan? Kita pengen berkah dan kita harus ingat bahwa yang kita punya itu nggak 100% semuanya punya kita loh. Keren. Keren ini. Iya kan? Benar. Makanya kita harus sedekah. Betul. Bener nggak? Harus Sedekah semuanya kemana? Allah. Ke sekitar kita dulu. Betul. Ke keluarga. Ya. Ya keluarga, kalau keluarga sedekahin masih nggak tahu diri juga. Iya. Iya kan? Gak Masih berterima nggak tahu kasih. diri. Baru kita ke Orang-orang terdekat. orang-orang yang lebih Ya. lebih dekat gitu. Benar. Kata baginda Rasul tuh kalau kita mau sodakoh yang terdekat tuh siapa? Orang tua dulu. Ya. Jadi keluarga, orang tua ya, kakak, adik. Jadi gak usah jauh-jauh. Kalau keluarga sudah sejahtera, baru kita keluar. Nih Ya. keluarga belum sejahtera, sok-sok cari pencitraan. Ya, totonya keluarganya, orang tuanya dicuekin, kakak adiknya dicuekin, Ya. malah sok Malah pencitraan. sama keluarga, sama orang lain malah jauh lebih dekat. Nah itu sama nggak boleh keluarga tuh. sendiri, Allah marah tuh. malah gak diurus, malah gak diatur gitu ya. Justru kalau kita udah deket sama keluarga, orang tua, kakak, adik, kita kompak, itu ke orang lain insya Allah akan kompak. Akan Masya Allah. Tapi yang lebih penting bagus juga nih itu orangnya. kita nggak boleh ngejudge orang tuh dari penampilannya, walaupun dia udah ibaratnya orang-orang terdekatnya juga udah tetap berbuat kebaikan, siapa tahu aja di rumah dia juga tetap berbuat kebaikan. Nah, Karena penampilan itu kita nggak bisa nilai kan kayak gitu kan. Jadi ya jadi apa kak? aku tuh Penggaris. Apa? Nyari apa sih? Nggak nyari apa? Penggaris. enggak udah Bunda Korla duduk dulu Bunda Korla. jadi ya yang ini juga aku bawa dan selalu aku remind ya. Aku tuh punya dua kata-kata, ya sebenarnya ini mungkin dari ayat, tapi ini yang aku implementasikan ke dalam diri aku. Yang Masya pertama adalah di saat pekerjaan aku yang satu sudah selesai, aku akan lanjut ke pekerjaan berikutnya. Selanjutnya, Selanjutnya. Fokus ya. Dan itu itu selalu aku bawa. Nah yang kedua itu yang aku tanemin itu tuh kita tuh harus berlomba-lomba Dalam kebaikan. untuk pertama dalam kebaikan, yaitu berlomba-lomba mencari muka sama Allah. Nah, Benar. Karena kita tuh nggak pernah, kita tuh maksudnya kalau cari muka sama manusia tuh kayaknya udah biasa Betul. Iya kan, dan semua orang tuh mungkin berlomba-lomba cari muka sama manusia gitu. Harusnya Tapi kita berlomba-lomba sama Allah tuh buat aku tuh luar biasa banget. Masya Allah. Iya kan, jadi makanya kita tuh nggak bisa nih sekarang misalnya customer ngeliat aku semenit, ngeliat aku 2 menit, terus kalian tuh main menyimpulkan bahwa oh Haji Gun tuh begini, Nggak oh boleh. Pam-Pam tuh seperti Nggak ini boleh. gitu. Karena kalau kita berbicara ibadah, ya kan, kita nggak bisa ngejudge bentuk seperti apapun, Ya. itu tuh dicintai Allah atau enggak, disayangin Allah atau enggak, diterima sama Allah tuh iya atau enggak gitu. Kak, yang berhak menilai itu hanya Allah. Makhluk nggak berhak menilai. Ya. 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 Yang berhak menilainya Allah. Kapan menilainya? Nanti. Ya. Nanti akan ditimbang. Ya. Nah, itulah penilaian yang sesungguhnya. Iya, karena kita hidup di sini kan berbeda-beda ya antara umat yang satu dengan umat yang lain gitu. Tuh. Karena yang nantinya nerima amal kita ya cuma Allah doang kan. Makanya Perbedaan berhak itu menilai yang akhirnya kita harus menerima antara satu orang dengan orang yang Ini lain. kayak contoh ya di Pam-Pam itu tahun lalu dia itu selalu menganggap bahwa Allah itu sama Pam-Pam tuh kayak nggak fair. Waktu itu. Ya waktu itu kayak misalnya dia mau berangkat umroh kok gagal terus. Sempat cerita ya di Kok rumah Pam ya. nggak jadi Iya. terus gitu. Tapi ternyata gue tuh selalu kasih
gue selalu kasih insight bahwa Allah tuh karakternya nggak kayak gitu. Benar. Jadi lu tuh nggak bisa menyimpulkan karakter Allah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran lo gitu. Yes. Dan setelah dia akhirnya qadarullah dikasih Allah berangkat umroh, dia akhirnya langsung kebuka. Allah kasih waktu yang tepat. Ya, Ya kan? betul Karena gini, banget. waktu yang tepat menurut manusia itu belum tentu tepat. Tapi kalau sudah menurut Allah itu sudah pasti tepat. Benar. Biar tepat, buruan. Nabung di BCA Syariah, buruan. Wede. Nah, sama satu lagi Kak. Apa? Ya, nih izin. Nih, aku juga kan awal-awal aku dagang, bismillah, alhamdulillah. Nah. Awal aku dagang Aldis Burger, Nah. ya sama Aldis Hotdog, semua Ah. Aldis Sunat, Aldis Parfum. Oke. Ya, alhamdulillah awal modal dagang Aldis Burger itu Kak, bismillah. Saya waktu itu izinnya istriku sayang, saya jual emas istri saya pinjam, saya jual ke Raja Emas, terus saya nabung di BCA Syariah. Dan alhamdulillah jadi dagang. Mulai dagang di situ. Jadi lu gue mau tanya ya, lu waktu Ya. modal jualan burger itu modalnya berapa waktu itu? Jujur 43 juta. Oke, terus? Terus saya bilang ke istri, Bun pinjam dulu ya, saya jual emasnya di Raja Mas. Waktu itu lagi naik tuh mas tuh. Ya. Saya jual, akhirnya udah buat modal dagang Aldis Burger. Dari situ alhamdulillah doa ibu, ya cium kaki ibu, Ya. cium pipi istri, Ya. cium jidatnya Kak Igun, terus cium anak saya, Ya. niatin untuk jemput rezeki Berkah. untuk orang tua, istri, anak, keluarga, alhamdulillah laris Kak. Sekarang Aldis Burger ada berapa cabang? Alhamdulillah baru 1 Kak. Di rumah itu di rumah? Di rumah Cempaka Putih. Oke. Nah nanti besok tanggal 13 Juni mau pindah ke depan pinggir Nah jalan. itu sebenarnya tuh lo sama warga sekitar tuh waktu bikin usaha itu tuh izin dulu, pamit dulu apa gimana sih? Punya izin Kak. Oke. punya Kok izin. warga-warga itu pada bete lo jualan burger? Ya, tanya mereka kan bukan saya. Tapi akhirnya lo komunikasi nggak sama mereka, tabayun nggak? Pasti dong, saya punya grup RT. Oke, Tapi terus? jujur ya udah, bismillah saya minta maaf. Ya udah, saya yang salah deh, pokoknya udah bismillah. Mereka keluarga saya sayang sama mereka dan alhamdulillah dari 4 karyawan sekarang 20 karyawan Kak. Masya Allah. Itu semua karena? Karena Allah. Oke. La, ye, la. Oh, itu dahsyat. Dahsyat, inbox. Oh, itu lain, itu udah Beda zaman dulu. acara itu. Nih aku mau sharing sedikit ya, Aldi Boleh, Kak. sama Pampam ya, sama customer juga. Aku beberapa waktu lalu itu baru selesai syuting TVC BCA Syariah. Masya Aku tuh dalam pikiran aku awalnya itu waktu mau syuting TVC BCA Syariah tuh aku pikir oh ini syutingnya bakal datang ke bank, buka rekening Fotonya? yang jualan banget gitu kan. Dan ternyata BCA Syariah ini konsep TVC-nya tuh bener-bener out of the box. Jadi pas ditanya, aku pikir kan syutingnya tuh bakal di salah satu cabangnya BCA Syariah karena Foto di ternyata tuh cabang Aldis syutingnya Burger. ntar dulu itu belum ada tuh. Nah jadi gue tuh syutingnya di Jogja ya dengan konsep cerita itu seperti short movie yang intinya itu berbagai macam karakter bentuk manusia ciptaan Allah. Benar. Yang semuanya itu punya hak dan punya kesempatan untuk berlomba-lomba Ya sama. untuk mendapatkan perhatian dari Allah gitu. Keren. Jadi aku tuh melihat bahwa TVC ini benar-benar mengajarkan bahwa setiap manusia itu punya Perbedaan. of course punya perbedaan, tapi di mata Allah manusia itu adalah sosok yang masing-masing punya kesempatan untuk bisa disayang sama Allah gitu. Kesempatannya sama semua Kak. Iya, semua kesempatannya sama. Beda-bedain, betul. Cuman Cuman kadang karena manusianya yang bener. nggak tahu diri gitu Oh, kita kan. sama Kak. Ya Harusnya aku jadi Allah. supporting talent Kak. Iya harusnya. Udah sekarang ini syuting Ya udah selesai. Nanti kita bikin yang bisa duduk lagi nggak? Belum kelar. Ya. Oh dia mau pakai baju gue. Oh iya Dia mau pakai bisa. baju gue. Jadi aku juga mau sharing lagi bahwa sebagai manusia ini kita nggak bisa ngejudge orang itu hanya dari penampilannya. Betul, aja. Jadi sepakat. Aldi punya karakter dan penampilan sendiri, Iya. Igun punya karakter dan penampilan sendiri, Pampam Iya. pun juga demikian gitu dan bukan hanya lihat dari penampilannya, kita akan melihat kebaikan orang yang nggak bisa kita ketahui dari luar. Betul. Dan yang paling penting adalah aku melihat dan menjadi saksi bahwa BCA Syariah ini benar-benar mau buka mata tentang perbedaan dan tentang bagaimana kita seharusnya bisa menerima perbedaan itu. Betul banget tuh. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Aku jadi penasaran pengen ngeliat abis ini deh. Wow, TVC-nya ada di YouTube, Aha. ada di postingan aku juga. Nah, kalian itu bisa lihat ada di situ. Oh. Di CCTV ada nggak Kak? Di CCTV itu security yang ngecek.
Itu di CCTV security yang ngecek ada berapa burger yang laku hari itu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah dia sampai sujud. Dia benar-benar bunda korla. Nah, customer dan juga Pam-Pam, tadi kan aku udah ceritain ya behind the scene, behind the story, proses pembuatan dari Gitu. TVC itu sendiri, dan TVC itu udah tayang gitu, dan hasilnya bagus banget dan menyentuh banget, dan pesan-pesan yang ada di TVC BCA Syariah itu benar-benar buat aku sendiri dapat. Aku setiap nonton TVC-nya pasti meneteskan air mata gitu, karena buat aku it's kind of short movie tapi message-nya tuh bagus banget. Pesannya banyak Dia walaupun durasinya hanya 3 menit tapi itu dapat banget. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih, ada beberapa fitur finansial dari BCA Syariah. Oh. Pam mau tahu nggak? Apa aja sih Kak fiturnya Kak? Jadi ya Pam, yang pertama itu ada fitur buka rekening online lewat aplikasi mobile banking. Iya. Bisa. Nah, Oh. jadi ini tuh fitur memudahkan banget Pam-Pam. Nggak perlu antri, cuman modal handphone doang dan kuota internet doang. Sat-set banget, tinggal klik aja di Bisa. Beres deh. Oh, jadi kita nggak perlu dandan-dandan lagi. Yang mager-mager bisa ngelakuinnya dari rumah aja nih Kak. Terus Betul. ada apa lagi Kak? Nah, ada lagi nih. Kalian juga bisa cek laporan keuangan secara berkala. Wow. Ini tuh Pam, fitur yang otomatis nampilin rangkuman keluar masuknya uang kamu setiap bulan. Jadi kayak report keuangan pribadi gitu deh. Dan nggak perlu repot nyatet di buku atau Excel. Semua udah tercatat rapi dan transparan sesuai prinsip syariah. Jadi ini ngebantu banget kalau kita nggak punya waktu buat nyatet-nyatet gitu kan Kak? Ya iya dong, sekarang ini kan zamannya serba satset dan cepet. Tapi nih Kak, kan kadang-kadang aku suka ada kerjaan ke luar negeri. Ya. Gitu. Sama temen-temen juga liburan juga suka keluar negeri. Ini ada nggak sih? Oh, ke Kak, Kutub fitur? Utara kan? Oh, Iya. macam-macam. Selat Hormuz juga kadang-kadang. Sering meeting sama penguin. Iya, bukan lagi. Terus ini ada fiturnya nggak nih Kak buat nyimpen mata uang asing nih Kak? Nah, tuh, Tenang, tenang. Ada dong pastinya, Pam. Namanya Saku Falas. Nah, jadi di fitur ini tuh dalam satu rekening bisa dipakai untuk menyimpan mata uang asing. Kayak US dollar, Singapura dollar, atau jenis mata uang asing lainnya. Dolar Zimbabwe. Bisa. Semuanya. Jadi pas banget nih buat kita-kita yang suka traveling ke luar negeri atau suka belanja di web internasional atau bahkan kalau mau investasi mata uang Oh asing. gitu. Gitu. Jadi customer tunggu apa lagi? Ayo buruan download aplikasi Bisa melalui Play Store atau App Store dan buka rekening online BCA Syariah sekarang. Dan jangan lupa juga follow sosial media Bisa di Instagram @bcasyariah.official atau cek ke website www.bcasyariah.co.id untuk mendapatkan informasi terkini tentang BCA Syariah. Yeay, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Berhasil, berhasil. Udah. Aku udah download Bisa. Udah? Udah download ya? Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Aldi di aplikasi Bisa ini pertama kita bisa dengan mudah bersedekah. Ya, itu ada aplikasi Aldi, tinggal mau sedekah di mana aja bisa. Mau daftar haji bisa. Oke. Iya kan? Dan yang paling penting kamu kasih tahu sama istri kamu. Istri kamu itu kan member dari Manja Hijab dan Ivan Gunawan Privé. Pasti. Nah, kalau kalian member di 2 brand aku itu, udah nggak perlu bawa-bawa kartu member fisiknya. Karena kalian bisa secara otomatis menjadi member yang sudah ada di aplikasi Bisa. Jadi Wow. satu-satunya brand yang ada di aplikasi Bisa itu cuman Manja dan Ivan Gunawan Privé. Wow. Gitu. Keren banget. Jadi belanjanya nyaman, ya kan? Mau belanja gampang, nggak Mau perlu usaha juga bisa. Iya, nggak perlu bawa uang cash. Best nggak tuh? Best. Nah, oke. Oke, are you ready? I'm ready. Oke, fokus. Fokus. Ini kenapa ganti sepatu? Ini dagangan saya, Kak. Satu Dagang episode lu lagi. bawa berapa dagangan sih, Di? Ini dagang lagi. Ini apa sepatu desain lo juga? Ada di Spokat di Gandara City, Kak. Oke, coba lihat. Ini, Kak. Tuh. Namanya tadi apa? Ini Star Trek Aldisius. Oh. Nih, dia saudara kembarnya Aldidas. Oh, Adidas, Bukan bukan Adidas.
Ya bisa bisa. Ya udah. Nanti ada ukuran gue nggak di? Ada dong. Ntar aku kasih ke Igun satu. Oke. Satu sebelah kanan, sebelah kiri, Bang. Ya. Oh, iya benar. Pelit amat sebelah-sebelah Oke, nggak sih? siap ya. Oke. Ntar kalian. Ini nanti di Manakin ini akan aku taruh foto-foto. Oke. Kamu silakan komentarin. Oke, sebelum ngomong sama manekin, saya mau cium manekin ini dulu. Kenapa harus ada fotonya Raffi Ahmad? Beliau ini guru saya. Orang baik, Masya Allah. Ini panutan saya. Saya banyak belajar dari beliau. Cara memuliakan ibu. Masya Allah. Cara menyenangkan hati ibu. Menghormati ibu. Saya kan ngeband dari zaman kita muda. Bahkan sebelum ngeband, saya satu karantina cover boy. Bareng sama Raffi? 2001 Aneka Yes. Oh. Kita juniornya Kak Igun. Aku 96. Kakak kan 1980 kan ya. Tua banget 96. Aku 2001. 2001 bareng sama Raffi Ahmad pada waktu Raffi Ahmad. itu. Satu kamar. Kita finalis 20 orang. Salah satunya Raffi Ahmad Taher dan Aldi Taher. Yang menang siapa tuh pada waktu itu? Kita nggak menang berdua, Kak. Menang Fendi juara 1. Oke. Juara 2 Egi John kalau nggak salah. Oke. Egi John versi 3 tuh siapa gitu pokoknya. Oh, jadi sama Raffi itu bener-bener dari nolnya bareng-bareng. Dari muda banget umur Ya. kita 20 tahun nggak? 20 tahun. Jadi Raffi pas lagi hijrah dari Bandung ke Jakarta ya? Betul, ini pekerja keras. Ya. Makanya beliau itu udah keren deh pokoknya deh. Dia hatinya bersih banget, mulia banget. Dia, saya ingat banget, Mat, dia manggil saya sampai sekarang masih Mamat. Ya alhamdulillah kemarin saya dikasih 50 juta, Kak. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Raffi bilang, Mat, ibu lo kan sakit. Begitu Sakit saya, nih. begitu saya, kan waktu saya karantina cover boy, ibu udah Udah diuji stroke. udah stroke Oke. sama sakit stroke ya. Terus Raffi bilang, begitu kelar karantina, kita nggak ketemu, Kak. Tahu-tahu saya ketemu beliau lagi di TV. Sama. Udah jadi orang. Dari dulu emang orang, Kak, masa Iya, maksudnya tunggu-tungguan. udah jadi gitu. Iya, maksudnya main sinetron. Iya. Saya lihat, Raffi Ahmad di TV. Nah, Sahabat gua. Terus tetangga saya ada, namanya Mas Banu, Bang Yuda. Dia bilang, Mat, Raffi lagi syuting sama gua, dia jadi supporting talentnya. Raffi syuting sana, deket rumah, waktu itu Jatinegara, SMA. Dia syuting sama Bella, sama BCL, Senandung Masa Puber. Nyampe lokasi syuting, Vi dari jauh. Dia langsung ngejar saya. Woi Mat, dia peluk. Dia kan orangnya gitu. Kalau ketemu orang, kenal gak kenal, pasti langsung akrab. Apalagi teman lamanya dia. Mat, dipeluk. Apa kabar lu? Dia langsung ngomong, buruan lo casting bro. Jadi cikal bakal Aditer di dunia entertain. Ya setelah cover boy itu masuk sinetron atau iklan atau film atau dunia musik juga. Itu saya gurunya adalah Raffi Ahmad. Wow. Lu casting ke Multivision. Apaan tuh bro? Ada PH bro, datang bro. Di Roxy waktu itu kan. Lu casting, madep depan, samping, kanan. lu ingat nggak pertama kali peran lu tuh sinetronnya apa? Kaki gue yang diambil. Mukanya enggak. Serius? Serius Kak, dibayar 20.000. Terus? Jadi gue jadi supporting kan. Waktu itu ada Emang acara. kaki lu bagus banget sampai diambil kakinya Gak doang? tahu, jadi gue nunggu. Kan casting nih. Oke dapat peran. Datang kalau kayak syuting jam 10 pagi datang, di tag jam 10 malam. Itu pun kaki gue yang diambil. Ya lu sama banget sama gue ceritanya ya. Dibayar 20.000 Kak. Alhamdulillah. Dibayar 20.000 honor gue kasih ibu. Dari situ tuh Allah kasih lagi. Ya Allah. Makanya janji Allah pasti muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Sama kayak Raffi. Masya Allah. Memuliakan Mama Ami. Ya. Dia kalau beli mobil baru, Mama Ami harus sama Kalau persis Raffi sih mobilnya. memuliakan bukan Mama Ami doang, Mama-mama seluruh Indonesia. Raffi Ahmad kesukaan mama-mama di seluruh dunia. Beda mamanya. Nih, lo inget nggak pertama kali perjumpaan lo sama Dewi Persik tuh waktu itu lo apa? Beliau ini juga termasuk guru saya. Heeh. Orang yang pertama kali nyemangatin saya di luar keluarga ya. Dia udah kayak keluarga juga ya. Dia DM saya waktu saya divonis kanker. Dia tahu dari TV, sosial media. Dia DM saya, Mas Aldi semangat terus ya. Cepet sembuh ya. Gak boleh sedih ya. Ini wanita mulia, hatinya bersih banget. Pemaaf, saya banyak salah sama beliau. Yang kemarin kan saya ada kesalahan sama beliau, saya minta maaf. Saya DM, saya bilang, Bunda maafin saya ya. Dia maafin juga. Jadi saya ingat banget kata-kata dia, Mas Aldi, kamu harus sholat baca Al-Quran. Jadi salah satu yang saya ingat waktu saya divonis kanker, dia pernah bilang, kamu mau ngapain lagi hidup kalau bukan nyari ridha Allah.
ayo sholat baca Quran. Nah saya mulai tuh baca Quran. Salah satunya pesan dari beliau. Jadi waktu itu berumah tangga sama Dewi Persik berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun Kak. Cepet ya. Tahun lebih. Saya bilang kan waktu itu setelah pisah kan nggak ketemu lama Kak. Dia WA saya, DM IG. Mas Aldi, mampir ya ke rumah ngobrol. Itu saya udah jadi survivor cancer ya, penyintas cancer. Baru ketemu lagi tuh, saya deg-degan Kak. Maksudnya Apa salah gue nih? Apa yang mau dibahas? bukan, beliau itu manggil itu pasti, dia tuh orangnya sangat menjaga silaturahmi Kak. Iya. Ke siapapun ya. Dia tuh tidak pernah bikin orang lain sedih. Iya. Dia nggak Dia pernah. dia tuh kalau nggak disenggol Nah, nggak akan Ya. nyenggol. nggak pernah jahatin orang gitu. Iya. Ya kalau manusia biasa, semua kan kita manusia biasa kayak. Iya. Siapapun kalau namanya disenggol pasti akan kayak gue juga Iya. marah, saya juga Iya. marah gitu. Makanya dia ini wanita tegas. Iya. Dan bismillah dia banyak mencontohkan kebaikan. Iya. Dia ngundang saya. Waktu itu beliau masih sama Mas Angga ya. Iya. Podcast. Mas Angga megang kamera, saya podcast berdua. Saya cuma mau bilang, maafin aku ya. Selama jadi suami aku banyak kekurangan. Udah, waktu itu Mas Aldi masih muda. Ya bukan berarti masih muda kita Seenaknya aja. seenaknya aja. Saya banyak belajar dari beliau. Dan itu tadi, harus memuliakan istri. Kalau mau sukses, muliakan istri, muliakan ibumu. Ya, pokoknya jadi manusia yang baik. Jangan pernah kita jahat sama orang lain. Nah itu saya banyak belajar dari beliau. Mau bilang apa sama istri? Istri lo nih ada di saat lo nggak ada, nggak punya apa-apa, dia ada loh. Lo ngerasa gak? Ya. Di saat lo bener-bener berada di titik bawah banget, istri lo setia. Gini Kak, jujur semua. Bunda Dewi Persik itu wanita yang sangat mulia, baik hati. Mama Georgia juga ya, mamanya anak-anak, wanita yang mulia dan baik hati. Terus juga qadarullahnya sekarang istri saya beliau. 2 wanita sebelumnya itu nggak berjodoh ya, tetap jaga hubungan baik silaturahmi. Makanya saya ada WA group waktu itu ya. Kak Igun mau saya invite nggak? Enggak, ngapain mau gue bini lo. Mantan bini lu kali Kak Igun. Terus? Dia kan sahabat saya. Iya, iya. Terus gue ngapain? Gue suruh ngeliatin chat lo sama tuh cewek-cewek. Kirimin produk-produk manja terbaru. Benar. Katalognya. Iya. Jualan ya. Ya saya cuma bilang, makasih ya Bunda Salsabili. Dan mohon maaf kalau sampai sekarang jadi suami masih ada kurang-kurangnya. Ya karena suami kan milik Allah, doain suamimu terus. Dan bismillah, insya Allah kita terus jadi orang tua yang baik, termasuk Mama Georgia juga. Kita jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Dan insya Allah kita sampai surganya Allah. Berkumpul lagi semua, sama Bunda Dewi Persik juga, sama Mama Georgia, sama Kak Igun, Kak Pampam, semua pemirsa insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah. Dan I love you istriku. Ya, lo ke diru, oh dicium. Oh, dicium. Dicium. Heeh. Bener. Aduh. Oh iya benar, itu baru tuh tagline baru itu. Oke. Tapi jujur ya, gue doain lo berdua nikah juga. Iya lah. Amin. Karena Kak Igun kan sering bilang, doain ya saya dapat jodoh nikah. Ah. Bismillah saya doain. Amin, amin ya Allah. Jangan lupa Pam, kalau nikah gue MC-nya. Ye. Gue nyanyi juga. Budgetnya udah setengah dah. Udah gak apa-apa, gue nge-MC sendiri aja. Mana bisa lu? Musik. Mama siapa namanya? Rosita, Mama Rosita. Sekarang Mama usianya berapa? kurang lebih 70. 70. Gue pernah lihat juga kalau namanya orang yang udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, pasti menjadi sosok yang nggak sabaran, sering ngomel. Itu paling kelihatan ya dia ya. Tapi nggak semua orang bisa kuat dikasih sakit 25 tahun loh. Dah pokoknya saya yakin Allah ada rencana indah buat ibu. Dan Allah sayang sama ibu. Saya sebagai anak gak akan bisa membalas kebaikan. Gak akan bisa membalas cintanya dia. Saya cuma bisa menjaga aja terus. Pokoknya insya Allah sehat terus ya sayang ya. Ibuku sayang, minta doanya ya teman-teman ya. Saya jujur ya kalau
Kalau bahas ibu pasti, ya namanya anak ya, ngelihat ibu sakit 25 tahun, saya lihat ibu-ibu yang lain. Waktu saya baru lulus SMA tuh kan ibu kan dikasih stroke pas baru lulus SMA ya. Saya kalau jalan ke mall atau kemana ngelihat ada ibu-ibu di luar sana yang ke mall, saya lihat ibu saya, ya Allah, tangannya, Berbaring. ya waktu itu masih bisa jalan Kak, Ya. jalannya nyeret. Saya cuma, ya Allah kok ibu saya dikasih sakit ya Allah. Waktu itu saya belum baca Quran, saya cuma bisa denial terus, ya Allah saya banding-bandingin, ya Allah kok ibu saya di rumah nggak berdaya, sementara ibu-ibu yang lain bisa ke mall. Masya Allah begitu saya baca Quran, ya Allah tuh kayak ngasih kekuatan Kak. Makanya jujur saya, nangis saya hanya bisa saya lakukan di kala tahajud, di kala saya sholat. Saya doain ibu, ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah ibu sehat selalu, bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin. Kita doain ibu, Amin. semua ibu kita yang ada di rumah, insya Allah kita menjadi anak yang selalu ingat pulang, Amin. ingat ngabarin, karena setelah aku lihat-lihat banyak para ibu yang merasa sepi di masa tuanya, merasa tertinggal, merasa sendiri. Jadi buat kita semuanya, apapun kondisi atau bagaimanapun kondisi ibu kita, sayangi mereka semasa, muliakan selagi kita masih ada. Ya, Kak, Aldi, thank you so much. Izin Kak ya, ada Ya. satu, bismillah. Mau kita punya uang banyak, jabatan setinggi apapun, ya buat kalian semua yang masih ada ibunya di dunia, ayo muliakan, jangan sia-siakan. Sekarang itu banyak, terutama nih laki-laki, ya yang udah nikah, ya dia harus pertama yang dilakukan bismillah, baca Al-Quran. Dengan baca Quran, insya Allah hatinya itu Allah akan lembutkan. Ini kadang ini kita ada posisi Kak antara ibu dan istri. Kita di tengah-tengah. Namanya laki-laki ya, walaupun dia sudah nikah, tetap dia itu ada anak ibunya. Tetap dia memuliakan ibunya ya. Kadang gini, misalkan ibu dia lagi kerja. Nah, ibu kangen, tinggalin tuh pekerjaan. Tinggalin. Bahkan Allah bilang surga di bawah telapak kaki ibu. Saking mulianya makhluk yang namanya ibu. Nah, kalau udah sayang ibu, insya Allah akan sayang istri. Kadang-kadang nih, seorang suami ya, dia, aduh aku takut sama istri. Itu salah. Jangan takut istri, kita muliakan istri. Kalau kita sudah muliakan ibu, kita akan memuliakan istri. Saya yakin kalian kenapa takut istri? Karena kalian punya salah. Kalau kalian gak punya salah, gak akan pernah takut. Kita hanya takut kepada Allah. Istri itu jangan ditakuti, tapi disayangi. Betul. Salah satu bentuk sayang ke istri, bukain rekening BCA Syariah lewat aplikasi Bisya. Mudah dimanapun, kapanpun bisa di-download. Ya, oke. Terima kasih Aldi. My bro, my friend, thank you so much. Terima kasih BCA Syariah, terima kasih juga sudah ada di Butik Haji Igun. Ya, oke, siap. Buat kameramen. Iya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.